Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini buat kita, hari Senin tanggal 7 April 2025, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Firman Tuhan ini kita akan mulai dari satu pertanyaan. Apakah kita yakin Yesus yang memilih kita? Baru yang kedua, siapakah kita sebenarnya sehingga kita yang dipilih Yesus? Apakah karena kita layak untuk dipilih? Tentu kita akan menjawab sesungguhnya kita tidak ada yang layak untuk dipilih. Dalam nas ini, Yesus memilih kita adalah karena inisiatif Yesus sendiri. Dan itu menjadi hak prerogatif daripada Yesus memilih, menetapkan tanpa ada intervensi. Jika sebegitu perlunya kita, makanya kita dipilih. Tentu kita sebagai umat pilihan Allah yang telah melalui Yesus kita dipilih, maka kita tidak akan menyanyiakan dan janganlah menyanyiakan pilihan Yesus atas diri kita. Kita tidak ada apa-apanya dan kita memang tidak layak untuk dipilih. Tetapi ketika Tuhan telah memilih kita, tentu kita sebagai umat percaya akan menghargai pilihan itu dan tetap menjaganya. Sehingga pilihan Tuhan, pilihan Yesus bagi kita bukanlah pilihan yang sia-sia. Di samping itu, bahwa pemilihan Yesus kepada kita ada sesuatu rancangannya, ada rencangannya. Artinya ketika kita dipilih, bukan asal dipilih, tetapi ada rancangan Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Apa itu? Kita pergi dan berbuah. Tentu sama seperti kita ketika kita menanam pohon mangga atau pohon apokat. Kita pilih, kita tanam, kita tetapkan di situ. Tujuannya apa? Supaya menghasilkan buah. Dan jika tidak menghasilkan buah, apa yang kita lakukan? Kita akan tebang. Maka kita sebagai orang umat percaya yang telah dipilih Yesus, kita dipilih dan disuruh pergi supaya kita berbuah. Tetapi bukan asal berbuah. Dan buah itu harus tetap. Kenapa dikatakan harus tetap? Artinya harus ada kesetiaan. Ketika kita telah berbuah, maka terus menerus buah itu akan ada. Artinya kita setia. Maka kesetiaan kita, buah yang kita tunjukkan itu, itulah menjadi jaminan bagi kita untuk meminta kepada Tuhan. Oleh karena itu, hidup kita bukan lagi hanya milik kita. Dan bukan lagi hanya untuk kita. Tetapi hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Dan untuk Tuhan. Dan juga untuk sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu yang telah memilih kami menjadi umat-Mu, anak-anak-Mu, bahkan menjadi pewaris berkat-berkat-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami menghargai pemilihan-Mu dari sekian banyak orang, dari ketidaklayakan kami. Tuhan memilih kami menjadi umat-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah juga kami dapat berbuah di setiap kehidupan kami, sehingga kami dan sekeliling kami akan dapat menikmati buah yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus
kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, serahkan setiap rancanganmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja untuk kebaikan kita.